Zakaria pasal yang ke-7, hari Rabu, tanggal 4 Maret 2026. Ibadah puasa yang baik. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kisleu. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem-Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan. Ya, ini tahun keempat zaman Raja Darius ini datang lagi firman Tuhan kepada Zakaria. Nah, di sini dikatakan bahwa ada tanggalnya disebutkan juga ya, tanggal 4 bulan ke-9. Nah, penduduk Betel mengutus Sarezer dan Regem-Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan. Nah, melunakkan hati Tuhan melalui para imam di rumah Tuhan. Kita lanjut dulu ayat 3, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi. Demikian. Nah, jadi ini orang-orang penduduk Betel ini yang mau mencoba melunakkan hati Tuhan melalui hambanya, yaitu para imam dari rumah Tuhan dan kepada nabi. Nah, demikian. Jadi mereka pergi dan menanyakan kepada para imam seperti itu. Dia bilang, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Jadi ini berpantang dalam hal begini melakukan puasa ya. Mereka menangis, berpantang, berpuasa dalam bulan kelima seperti yang telah kami lakukan sudah bertahun-tahun lamanya dilakukan. Nah, mereka tanya seperti itu. Dan di sini dikatakan di ayat 4, maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Jadi setelah mereka pergi, penduduk orang-orang Betel ini, penduduk Betel pergi bertanya kepada para imam dan nabi untuk melunakkan hati Tuhan, yang bertanya masih haruskah kami menangis berpantang dalam bulan kelima. Jadi sebelumnya mereka lakukan dalam bulan yang kelima, mereka lakukan setiap tahun bertahun-tahun lamanya untuk berpantang. Tetapi di sini nanti firman Tuhan datang di ayat keempat kepada Zakaria. Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Jadi Zakaria ditempati Tuhan untuk berfirman, enggak kepada imam ya. Zakaria yang nanti lanjutkan ke imam. Demikian. Jadi ini yang perlu disampaikan bahwa ketika kamu berpuasa, tadi berpantang itu yang dikatakan. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh, jadi masih ada sebenarnya bulan ketujuh ya, mereka tidak sebut di ayat yang ketiga. Ketika kamu berpuasa dan meratap pada bulan yang kelima dan yang ketujuh, selama 70 tahun ini, waktu mereka di Babel ya, 70 tahun, setiap bulan kelima dan bulan yang ketujuh, selama 70 tahun, dikatakan, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dipertanyakan balik. Apakah sungguh-sungguh berpuasa untuk aku waktu kamu berpuasa itu selama setiap bulan 5 dan bulan yang ketujuh? Nah, dikatakan, dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Nah, ini Tuhan tanya balik. Apakah betul berpuasa seperti itu yang mereka sudah lakukan? Nah, Tuhan tegaskan bahwa puasa mereka selama ini bukan untuk Tuhan, melainkan untuk diri sendiri. Puasa itu harusnya disertai pertobatan, bukan sekedar tidak makan. Nah, banyak kita salah ngerti di sini dalam hal berpuasa ya, tidak makan, tidak minum. Tetapi yang Tuhan paling mau di dalam masa puasa itu pertobatan, memperbaiki diri. Nah, kita ada banyak dijelaskan di Yesaya pasal 58 tentang hal berpuasa, bagaimana di situ dituliskan tentang kesalehan palsu,
ataukah kesalehan yang sebentar saya lihat kembali Yesaya 58, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Nah, di situ dikatakan mereka bertanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Nah, Tuhan bilang sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Nah, ini yang Tuhan sampaikan di Zakaria pasal yang ke-7, bahwa apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku, tapi masih sibuk urus dirinya sendiri. Padahal saat berpuasa betul-betul merendahkan diri kepada Tuhan, memperhatikan sesama. Masih banyak ya, panjang itu di Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Bagaimana di situ dikatakan berpuasa yang kukehendaki, ayat 6-nya, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Tapi mungkin sambil puasa dia pergi nunjuk-nunjuk tetangganya, persalah-salahkan tetangga atau persalahkan pasangan, gara-gara kamu seperti ini saya sudah menderita begini, atau apa. Jadi mempersalahkan orang lain, menunjuk-nunjuk orang lain dengan cara berpuasa seperti ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi berpuasa yang dikehendaki kalau membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk. Mungkin ada orang yang terus merasa bersalah, datang kita katakan, aku sudah mengampuni kamu, aku sudah memaafkan. Jangan terus merasa terintimidasi dengan yang sudah lewat, yang lalu sudah berlalu. Mari kita lihat ada harapan di depan. Nah, kita lepaskan tali kuku orang, atau kita merdekakan orang yang teraniaya, kita bantu orang, kita patahkan kukuk orang. Tapi bisa saja kita sementara berpuasa datang malah membebani orang dengan kata-kata kita yang tajam. Mungkin kita kasih ingat masa lalu yang pernah kita disakiti, kita mau balas atau segala macam seperti itu. Nah, hal ini bukan buat berpuasa untuk Tuhan. Tuhan mau saat kita berpuasa seperti itu, memecah-mecah roti bagi orang lapar, bawa ke rumah orang yang miskin yang tak punya rumah, apabila melihat orang telanjang diberi pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Nah, hal seperti ini yang Tuhan mau saat berpuasa. Itu berpuasa yang kukehendaki. Yesaya 58 dari ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-7. Nah, di sini kita kembali ke Zakaria 7, bahwa Tuhan tanya balik, itu kamu sudah 70 tahun puasa, tetapi adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Mungkin cuma tidak makan dan tidak minum, tapi masih sibuk cari cara untuk menjatuhkan teman kerja, masih cari cara sibuk untuk bagaimana untuk mengalahkan orang yang sukses di depannya, daripada bersyukur orang lain bisa berhasil, orang lain bisa naik, teman kantor yang bisa naik jabatan, bersyukur daripada mungkin memikir-mikirkan sementara puasa, tapi di kantor lihat gimana caranya saya cerita ke bos biar dia jatuh gitu. Nah, yang seperti itu berpuasa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Jadi seperti ini, bagaimana tidak merencangkan hal-hal yang jahat untuk orang lain, bukan cuma berkata tidak makan dan minum, tetapi memperbaiki. Tuhan, tunjukkan padaku kalau selama ini mulutku terlalu tajam seperti silet dan mengata-ngatai orang. Mulailah Tuhan ajar saya untuk mengeluarkan kata-kata berkat dibanding kata-kata tajam seperti silet. Nah, seperti inilah yang Tuhan bisa menerima puasa yang dia kehendaki, memikirkan orang lain, memberkati orang lain, bukan cuman untuk diri kita sendiri, mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Ayat yang berikut, ayat 7, bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang, dan masih Sentosa dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami,
Jadi ini Tuhan bilang, bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dulu? Sudah disampaikan dulu dengan perantaraan para nabi, tapi dilupa. Nah, yang seperti ini kita perlu terus-menerus diingatkan supaya kita tidak lupa. Karena manusia pada dasarnya bisa lupa. Nah, supaya tidak lupa diingatkan dan diingatkan terus. Kita perlu terus mengingatkan diri kita. Mungkin selama ini kita sudah pikir, ya saya sudah membantu mengeluarkan kuk dari sesama. Tetapi berjalannya waktu mulai datang lagi jengkel, mulai datang lagi iri hati, mulai datang lagi marah. Nah, mencari cara supaya orang itu bisa mungkin dijatuhkan. Nah, hal itu bisa sekali terjadi dalam hidup kita. Jadi kita perlu terus membersihkan hati kita, membersihkan cara melihat kita kepada sesama supaya semakin dimurnikan, semakin dikosongkan oleh Tuhan, supaya kita tidak egois cuma pikir diri kita sendiri tetapi memikirkan orang lain. Itu sudah disampaikan, firman itu sudah disampaikan sebelumnya. Nah, ayat 8 firman Tuhan datang kepada Zakaria, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Jadi yang Tuhan minta, kan mereka bilang tadi, haruskah kami puasa lagi, nangis lagi, berpantang lagi bulan kelima. Nah, nanti Tuhan bilang juga masuk bulan ke-7. Yang Tuhan pesankan di ayat ke-9 adalah, laksanakanlah hukum yang benar. Tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Nah, kalau sudah mengikuti laksanakan hukum yang benar, kalau mau puasa, ya puasa dengan melakukan seperti tadi, Yesaya 58 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Bukan melakukan berpuasa, melakukan hukum yang benar, merasa berpuasa, tetapi sibuk mencari cara menjatuhkan orang lain, sibuk menggosipkan orang lain. Nah, bukan seperti ini yang melaksanakan hukum yang benar. Tunjukkanlah kesetiaan. Mau setia apa? Tuhan mau kita setia dalam perkara kecil dulu. Hal-hal yang kecil kita lakukan dengan setia dan kasih sayang kepada masing-masing. Nah, inilah yang Tuhan mau untuk dilakukan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yang tahu apa yang ada di dalam hati adalah kita sendiri dan Tuhan. Mungkin saja di depan orang kita senyum-senyum, bicara baik-baik, tetapi di dalam hati ada rancangan kejahatan. Tuhan tahu semua, tidak ada yang tersembunyi. Nah, Tuhan mengajak di sini untuk tidak merancangkan kejahatan dalam hati terhadap orang lain. Rancangkanlah yang baik untuk orang. Pikirkan yang baik, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Kalau kita bisa, kalau enggak jangan paksa juga. Tetapi jangan rancangkan kejahatan dalam hati terhadap orang lain. Rancangkanlah terus-menerus apa yang baik. Memikirkan yang baik untuk orang, melihat apa yang saya bisa lakukan yang baik. Kalau saya nggak bisa bikin apa-apa, saya doakan. Merancangkan di dalam hati perkara-perkara yang baik, memikir-mikirkan terlebih dahulu untuk orang lain, apa yang baik yang saya bisa lakukan, apa yang baik yang mungkin saya lihat teman kantor saya sedih, apa yang saya bisa kasih semangat dia lagi untuk dia sukacita lagi. Itulah yang melepaskan kuk. Melepaskan kuk mungkin nggak lihat ada di bahunya, nggak, lagi sedih, lagi butuh telinga untuk mendengar, lagi butuh pelukan, lagi butuh senyuman. Ini untuk sesama ya, jangan peluk ke lawan jenis. Kita lakukan seperti itu. Itulah yang membuka kuk, melepaskan tali-tali kuk supaya kita memerdekakan orang yang teraniaya, orang yang lagi sedih. Kita bisa katakan kata-kata yang baik, tapi jangan malah datang tambah mencaci maki, malah tambah menjatuhkan. Memang kamu yang salah, gara-gara kamu memang seperti itu. Kasihan orang yang sudah mungkin menyadari kesalahannya, tambah datang ditunjuk-tunjuk, tambah datang dipersalahkan. Nah, bisa kasihan orang semakin jatuh. Jadi hargai apa yang baik yang orang sudah lakukan, sekecil apapun, perhatikan itu. Dan itu yang kita katakan yang baik sama orang itu. Jangan terus datang untuk mencari-cari terus yang salah dan menjatuhkan orang. Ayat 11, tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Jadi sudah
diminta bagi firman Tuhan untuk dari ayat 9 sampai 10 itu, tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Firman Tuhan sudah datang untuk laksanakan hukum yang benar, tunjukkan kesetiaan, malah tidak setia, malah pergi mengkhianati kesetiaan. Dibilang kasih sayang kepada masing-masing, tidak, cuma sibuk urus diri sendiri, malah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, merancangkan kejahatan dalam hati. Mereka tidak mau menghiraukan. Ini sudah ada firman, tetapi mereka menulikan telinga. Biasakan kalau anak-anak dibicarai, mereka tutup telinga biar nggak dengar. Seperti ini, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Ayat 12, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, mengeraskan hati supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Saat menulikan telinga, melintangkan bahu, tidak menghiraukan perintah Tuhan, mengeraskan hati, di sini dikatakan, oleh sebab itu datang murka yang hebat dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan pengajaran, memberikan perintah-perintahnya melalui rohnya dengan perantaraan nabi, tapi mengeraskan hati. Nah, biar firman Tuhan hari ini seperti palu yang menghancurkan gunung batu, datang menghancurkan gunung batu, kekerasan hati, supaya dihancurkan semua yang masih keras, dibukakan telinga yang tuli. Firman Tuhan membukakan telinga yang tuli, membakar semua hati yang mengerak, yang sudah berlemak, supaya meleleh dan mencair, supaya kita mau untuk memperhatikan dan menghiraukan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabinya, atau kita sendiri yang baca pada hari ini, membaca firman Tuhan bersama-sama, memperkatakan firman Tuhan yang kita baca. Karena ini kalau kita menebalkan telinga, tidak mau dengar, mengeraskan hati, murka Tuhan, murka yang hebat datang daripada Tuhan. Ayat 13, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Amin. Mari kita membuka hati kita, menghancurkan, memberikan hati kita, merelakan hati kita dihancurkan oleh firman Allah seperti palu yang menghancurkan gunung batu. Tuhan memberikan kita hati yang baru, mengeluarkan dari tubuh kita hati yang keras, supaya saat firman Tuhan disampaikan seperti ini, hati kita mau terbuka menerima pengajaran dari firman, supaya kita menghiraukan firman Tuhan, supaya kita tidak melintangkan bahu, ya nggak mau dengar, dan supaya telinga kita terbuka untuk mendengar. Karena saat kita mendengar, Roh Kudus yang akan masuk dalam hati kita memberi pengertian, untuk merendahkan hati kita, untuk mengajari kita berbelas kasihan seperti yang tadi, ya, untuk melaksanakan hukum yang benar, menunjukkan kesetiaan, kasih sayang kepada masing-masing, tidak menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan tidak merancang kejahatan dalam hati kita terhadap masing-masing. Ini bisa kita lakukan saat kita merendahkan hati. Kita merelakan hati kita dihancurkan, hati yang keras, hati yang sombong, hati yang tidak mau dengar-dengaran. Tuhan sanggup untuk ubahkan saat kita mau berbalik dan bertobat seperti ini. Berpuasa yang sungguh-sungguh, Tuhan, hancurkan semua yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidupku. Biar hanya kehendak-Mu saja yang akan aku lakukan. Biar Tuhan, aku tidak hidup sesuai dengan dagingku, dengan kehendakku sendiri. Karena barang siapa yang hidup menurut kehendak dagingnya tidak akan berkenan kepada Tuhan. Roma 8 ayat 8. Mari kita
minta Roh Kudus tuntun kami supaya hati kami bisa terbuka, tidak dikeraskan, telinga kami terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajar kami hari ini, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami untuk hidup dalam kebenaran, supaya saat kami berteriak, saat kami berseru, Tuhan akan menjawab. Saat kita juga terlebih dahulu mau mendengarkan saat Tuhan memanggil kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.